Sabtu hari itu, Fitrianingsih menunggu Bu Sari di depan masjid di daerah Situbondo. Bu Sari pun datang dengan sepeda motornya. Fitria kemudian dibonceng ke arah perkebunan kopi, tepatnya kebun kopi Kayu Mas. Setelah sampai, Bu Sari mengajak Fitria masuk ke kebun kopi. Posisi kebun kopi Kayu Mas lahannya naik menanjak. Karenanya mereka berdua pun naik ke atas. Saat di atas, Bu Sari mengajak Fitria untuk istirahat di pondok pertama. Namun, bukan istirahat biasa. Mereka di sana melakukan perbuatan haram. Setelah selesai, Bu Sari mengajak Fitria untuk naik lagi ke atas. Setelah beberapa lama naik ke atas, mereka pun singgah di pondok kedua. Di sana, Fitria sempat mengingatkan Bu Sari perihal janjinya. Jadi, Fitria dan Bu Sari bukan pertama kalinya melakukan perbuatan haram itu. Sudah berkali-kali, karenanya Fitria pun hamil. Sebelumnya Fitria sudah memberitahukan Bu Sari perihal kehamilannya. Namun, Bu Sari masih belum ada jawaban. Sabtu siang itu Fitria menagih janji Bu Sari. Dia bahkan berencana akan mengadukan kehamilannya pada keluarganya. Bu Sari memang dari awal enggan untuk bertanggung jawab. Sebenarnya Bu Sari dan Fitria masih memiliki hubungan kerabat. Bu Sari adalah sepupu Fitria. Namun, bukan itu masalahnya. Bu Sari berstatus suami orang, sedangkan Fitria sudah janda. Bahkan, mereka masing-masing sudah punya anak. Mereka sudah 5 bulan menjalin kasih terlarang. Itulah yang membuat Bu Sari tak ada niat menikahi Fitria. Pertemuan mereka hari itu karena Fitria ingin meminta kepastian. Namun, bagi Bu Sari, pertemuan kali itu sudah dia rencanakan. Dari rumah, Bu Sari sudah membawa sebilah celurit. Saat berada di pondok yang kedua, kala itu Fitria meminta pertanggungjawaban. Namun di sana Fitria malah diserang Bu Sari. Dia dicekik hingga pingsan. Melihat Fitria tak bergerak, Bu Sari dengan kejinya menggorok leher Fitria hidup-hidup. Namun, mungkin karena celurit yang digunakan kurang tajam, Bu Sari menggorok leher Fitria berpindah-pindah. Ada 4 lubang gorokan, antara lain 1 di tulang dagu, 1 di tenggorokan, 1 di pangkal leher, 1 di leher belakang. Hingga akhirnya, kepala Fitria pun terputus. Bu Sari lantas menyeret mayat Fitria ke semak-semak kebun kopi. Kemudian mayat Fitria ditutupi dengan ranting kopi dan daun kopi kering. Setelahnya mayat Fitria pun ditinggal begitu saja. Bu Sari kemudian pulang ke rumah. Sementara itu malam harinya keluarga Fitria sudah bingung. Siang hari Fitria memang pamit keluar, namun tak bilang jika bakal tidak pulang. Handphone Fitria pun tidak bisa dihubungi. Hingga setelah 2 hari Fitria tak pulang, akhirnya keluarga melaporkan orang hilang ke Polsek Situbondo. Selepas 2 hari, Bu Sari kembali ke kebun kopi, kali ini dengan membawa temannya. Jadi, dia meminta bantuan temannya untuk mengubur Fitria. Dia mengupah temannya itu 250.000. Saat itu baju Fitria ditanggalkan. Baju bersama handphone Fitria dibuang ke semak-semak kebun kopi. Setelah merasa aman, Bu Sari dan temannya pun pulang. Seperti kata pepatah, tak ada kejahatan yang sempurna. Kurang lebih setelah 10 hari, tepatnya tanggal 25 Oktober 2015, ada seorang warga bernama Dennis tak sengaja melintas di daerah perkebunan kopi tak jauh dari kuburan Fitria. Saat itu Dennis mencium bau busuk. Dia sadar jika bau busuk itu mayat. Karenanya dia lantas memanggil warga lainnya. Lebih kurang 30 warga pun datang ke area perkebunan. Mereka pun mencari-cari asal bau, hingga mereka melihat gundukan yang mencurigakan. Dari gundukan itu tercium bau busuk. Saat digali mereka menemukan jari-jari dari kaki sebelah kanan menyembul ke atas. Penggalian pun tidak diteruskan. Dengan penemuan itu, warga langsung menelepon Polsek Situbondo. Setelah polisi datang, penggalian pun dilanjutkan. Sekitar 1 meter penggalian, mereka berhasil menemukan mayat tanpa busana dengan kepala yang terpisah.
Petugas pun kemudian mengevakuasi mayat Fitria. Kondisi mayat sudah hitam membusuk, sulit untuk dikenalin. Hanya ciri-ciri khusus antara lain rambut yang panjang hampir sepinggang dan ada sepasang anting-anting. Untuk mencari bukti lainnya, polisi menelusuri area kebun kopi. Petugas berhasil menemukan pakaian dan ponsel Nokia kuning yang diperkirakan milik Fitria. Penyidik kemudian melakukan pencarian informasi seputar korban dari handphone yang ditemukan. Polisi menelusuri semua nomor yang ada di handphone. Satu persatu didatangi dan ditanyai hingga polisi berhasil menemukan keluarga Fitria. Polisi segera mendatangi rumah Fitria. Di sana dia bertemu dengan abang Fitria, Sunardi. Awalnya saat diberitahu perihal sang adik, Sunardi tak percaya. Polisi kemudian mengajak Sunardi dan ayahnya datang ke rumah sakit Dr. Abdurrahman Situbondo guna melihat jenazah Fitria. Barulah saat itu Sunardi percaya jika adiknya sudah dibunuh orang. Jenazah Fitria kemudian dibawa pulang dan dimakamkan. Saat proses pemakaman, Sunardi sempat melihat Busari yang mondar-mandir gelisah. Namun, ia tak menyadari apa yang sudah terjadi antara adiknya dan sepupunya itu. Penyidikan masih belum selesai. Penelusuran melalui nomor handphone yang tersimpan dilanjutkan. Kini, giliran Busari yang didatangi polisi. Saat ditanyai tentang Fitria, Busari malah mengaku tak kenal. Padahal ada nomor Busari disimpan di handphone Fitria. Namun, di handphone Busari tak ada nomor Fitria tersimpan. Polisi tak lantas langsung percaya dengan Busari. Apalagi Busari memperlihatkan gelagat mencurigakan. Polisi mendalami pemeriksaan terhadap Busari. Hingga pada akhirnya Busari pun tak mampu mengelak. Ia mengaku sebagai pembunuh Fitria. Alasannya, ia takut karena Fitria mengancam akan membeberkan hubungan gelap mereka. Karenanya, ia lantas merencanakan pembunuhan kekasih gelapnya itu. Mengetahui jika Busarilah yang sudah membunuh Fitria, keluarga pun kaget. Mereka tak pernah tahu tentang asmara terlarang keduanya. Bahkan, Busari pun dikenal pribadi yang baik dan santun. Meskipun begitu, semua sudah terjadi. Keluarga berharap Busari dihukum setimpal. Pada tanggal 11 Februari 2016, Pengadilan Negeri Situbondo memvonis Busari hukuman seumur hidup. Saat di pengadilan, Busari menerima hukuman yang dijatuhkan padanya. Begini ujarnya, "Saya pasrah dan saya menyesal dengan apa yang sudah saya lakukan kepada Fitria. Waktu itu saya takut dengan ancaman Fitria yang bakal membeberkan hubungan kami. Jadi, saya berniat membunuh dia karena minta dinikahi." Sampai di sini dulu kisah dan cerita dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.